Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Romusa, rombongan muka susah. Saya Muhammad Fahmi Ramadan Saya Bagas Adegung Wibowo. dan satu lagi itu Fariza Fahriza Hasan Lukman Hakim sudah pindah prodi. Nah, kami di sini ingin mempresentasikan proyek Sistem Informasi Manajemen Transaksi dan Pelacakan Status WhatsApp Laundry. Yang pertama kita mulai dari judul project Sistem Informasi Manajemen Transaksi dan Pelacakan Status WhatsApp Laundry. Judul ini secara jelas menggambarkan karakteristik utama dari program yang dikembangkan oleh tim Romusa. Tujuan utama pengembangan ini adalah menyediakan antarmuka untuk memantau status pesanan pelanggan dan mengoptimasikan pencatatan operasional harian. Penerapan sistem ini di WhatsApp Laundry memperjelas bagaimana sistem tersebut dapat digunakan dalam lingkungan korporat yang nyata. B. Deskripsi project. Yang pertama, latar belakang. Saat ini unit bisnis laundry dalam pencatatan administrasi operasional sepenuhnya bergantung pada teknik konvensional berbasis buku manual. Sejumlah keterbatasan operasional yang disebabkan oleh metode manual ini mengurangi produktivitas di tempat kerja. Ketika mendokumentasikan angka berat skala pakaian, pemilik bisnis sering membuat kesalahan karena proses penghitungan manual tanpa teknologi integrasi. Karyawan juga cenderung menghitung total tagihan untuk pesanan pelanggan dengan salah. Kehilangan tanda terima kertas fisik sebelum tenggat waktu pengiriman laundry adalah masalah yang umum bagi staf operasional. Kurangnya metode untuk transparansi dalam status perosesan pakaian memperburuk masalah operasional ini. Pelanggan potensial termasuk pekerja kantoran, wisatawan, dan pelajar sering kesulitan untuk mengetahui berapa lama pesanan mereka akan selesai. Pelanggan menjadi cemas dan kehilangan kepercayaan pada standar layanan institusi akibat kurangnya visibilitas status. Dari sudut pandang manajemen, sulit bagi pemilik bisnis untuk memantau antrean beban kerja harian dan menghitung data pendapatan yang tepat. Tugas rekapitulasi keuangan manual cukup melelahkan dan memakan banyak jam kerja. Untuk WhatsApp Laundry, mengoptimasikan pencatatan transaksi berkelanjutan dan menawarkan kemampuan pelacakan pesanan yang tepat. Sistem digital integrasi adalah suatu keharusan. Desain solusi aplikasi ini menggabungkan efektivitas Grab Express untuk fitur pelacakan. Waktu nyata. OVO untuk modul manajemen catatan transaksi dan antarmuka sistem kasir untuk administrasi kasir. Dua tujuan proyek: membangun sistem informasi manajemen operasional berbasis web terpusat untuk mendukung bisnis laundry adalah tujuan utama dari proyek perangkat lunak ini. Tiga tujuan teknologi yang dapat diukur secara empiris merupakan tujuan pengembangan yang spesifik. Pertama, modul untuk kalkulator harga otomatis yang melakukan perhitungan dasar faktor input seperti daftar harga layanan dan berat pakaian. Kedua, buat antarmuka pelacakan status swalayan yang menunjukkan perkiraan durasi penyelesaian pesanan dan indikasi tahap kemajuan. Ketiga, memasang dashboard rekap data secara akurat menampilkan akumulasi pendapatan harian dan data riwayat transaksi. Tiga, manfaat. Ada keuntungan yang nyata dalam menggunakan WhatsApp Laundry di 4 area utama perusahaan. Dalam hal efektivitas operasional, sistem ini menghilangkan tugas membosankan mendokumentasi data karyawan yang rentan terhadap kehilangan atau kerusakan. Dalam transparansi pelayanan, sistem ini menggunakan sistem notifikasi penyelesaian dan fitur antarmuka pemantauan status untuk memberikan kepercayaan informasi kepada klien. Dalam hal akurasi data, solusi ini menghilangkan kemungkinan kesalahan aritmatika dalam tagihan akhir yang dapat mengakibatkan kerugian bagi bisnis. Dalam hal bantuan
manajerial. Alat dashboard statistik kemungkinan pemilik bisnis untuk menilai pola pendapatan guna membuat rencana strategis untuk ekspansi layanan. Keempat, ruang lingkup atau skop. Pembuatan modul fungsional penting yang membantu operasi bisnis. Penyucian adalah fokus utama dari upaya pengembangan untuk membedakan antara wewenang pemilik dan karyawan. Kasir program ini menawarkan sistem autentifikasi login akun bertingkat untuk mendukung catatan dan transaksi klien. Program ini memungkinkan manipulasi lengkap, penambahan, pembacaan, tolong dilanjut, pembaruan dan penghapusan data. Sebuah menu dalam aplikasi untuk mengelola identifikasi fase pemrosesan pakaian pesanan. Selain itu, halaman dashboard yang didedikasikan untuk menampilkan laporan metrik keuangan intuisi adalah bagian dari sistem. Pembatasan implementasi yang ketat adalah bagian dari spesifikasi desain dalam kelompok Romusa. Modul antarmuka gateway pembayaran dari lembaga keuangan pihak ketiga tidak dapat diintegrasikan karena arsitektur sistem. Modul kode tidak memerlukan kompilasi menjadi aplikasi seluler asli untuk perangkat iOS atau Android. Sebaliknya, modul ini beroperasi hanya melalui akses browser web. Selain itu, tim pengembangan tidak menyerahkan protokol kontrol otomatis untuk instruksi perangkat keras, mesin cuci, atau penggunaan teknologi kecerdasan buatan analisis yang canggih. C. Untuk job desk anggota kelompok. Yang pertama, Faris Gazasan Lukman Hakim. Job desk mahasiswa yang bersangkutan menyusun dan merevisi dokumen laporan proyek akhir secara teliti. Ia menerapkan pendekatan akademis konvensional dalam mendokumentasikan setiap tahapan proses pengembangan sistem. Selain itu, mahasiswa tersebut mengembangkan identitas visual antarmuka pengguna dalam bidang teknologi untuk memenuhi aspek etika. Ia menetapkan skema warna, menyusun hierarki visual, serta mengimplementasikan gaya desain pada produk aplikasi. Lanjut. Yang kedua, Muhammad Fahmi Ramadan. Mahasiswa yang bersangkutan merancang logika serta alur operasional perangkat lunak secara sistematis. Ia memetakan interaksi antara pengguna dan sistem melalui penyusunan diagram use case, deskripsi skenario, serta diagram aktivitas. Selain itu, mahasiswa tersebut mengembangkan arsitektur basis data rasional dengan melakukan normalisasi struktur tabel serta mendefinisikan relasi antar entitas guna menjamin integritas data operasional. Yang ketiga, Bagas Agung Wibowo. Mahasiswa yang bersangkutan merancang struktur tata letak antarmuka situs web secara komprehensif. Ia mengatur posisi elemen, halaman, sistem navigasi, serta alur pengalaman pengguna secara sistematis. Setelah merancang visual desain, ia mengembangkan prototipe situs web yang dapat dioperasikan. Prototipe tersebut digunakan sebagai acuan dalam penetapan spesifikasi visual dan fungsional bagi tim sebelum tahap implementasikan kode program yang dilakukan. Lanjut. Yang keempat, yang D, metode. Program manajemen laundry ini dirancang menggunakan paradigma arsitektur model view controller yang oleh tim pengembangan Romusa. Model mengatur secara sistem berkomunikasi dengan basis data dan menggambarkan struktur data logis dari entitas bisnis. View berfungsi sebagai antarmuka visual aplikasi yang memungkinkan pengguna berinteraksi secara langsung dengannya dengan meneruskan perintah pengguna ke model dan kemudian menampilkan hasil visual di layar. Kontrol berperan sebagai pusat kendali. Karena strategi arsitektur ini memberikan tingkat modularitas kode yang ideal oleh tim Romusa memilihnya.
Setiap modul sistem manajemen laundry dapat beroperasi secara mandiri berkat bagian yang jelas di antara ketiga bagian ini. Tanpa perlu mengubah algoritma perhitungan kalkulator harga otomatis, anggota tim dapat mengubah tampilan antarmuka dashboard pendapatan. Modularitas ini mempercepat proses debugging dengan mengisolasi kesalahan kode ke area tertentu. Selain itu, metode pemisahan ini menjamin pendekatan yang lebih terorganisir dalam menambahkan fitur baru. Beban sistem yang mencakup pemrosesan interaksi harian dan pembaruan status yang sering sangat cocok dengan fitur ini. Operasi sistem ini membuat struktur model view control atau MVC terlihat jelas. Tabel sales yang diubah menjadi objek yang mencakup informasi pendapatan, profil pelanggan, dan riwayat transaksi permanen melalui komponen model. Komponen view membuat berkas antarmuka untuk dashboard pemantauan pemilik. Layar pelacakan status laundry publik dan halaman pendaftaran kasir. Komponen kontrol menjalankan perintah-perintah penting seperti mengelola perubahan status pakaian, menghitung harga, dan menginisiasi pemberitahuan penyelesaian pesanan. Untuk kemudian perancangan. Yang pertama itu adalah identifikasi user. Dari yang pertama, aktornya adalah admin. Dari deskripsinya, admin merupakan pengguna internal yang mengelola seluruh operasional sistem wash up laundry. Admin bertugas untuk mencatat transaksi pelanggan, memperbarui status pengerjaan, mengelola data pelanggan, mengatur harga layanan, serta memantau laporan keuangan. Peran ini menggabungkan fungsi kasir dan pemilik pada sistem yang sebelumnya. Yang kedua adalah pelanggan. Pelanggan merupakan pengguna publik yang memanfaatkan sistem wash up laundry untuk memantau status penyelesaian pesanan secara mandiri dan melihat riwayat pesanan dari transaksi yang terdahulu. Yang kedua, kebutuhan alias use case. Untuk yang pertama, pengguna dapat melakukan pendaftaran akun ke dalam sistem melalui halaman create account. Aktornya adalah admin dan pelanggan. Untuk yang kedua, pelanggan melakukan autentikasi identifikasi melalui halaman login sebelum dapat mengakses dashboard utama. Dapat dilakukan oleh admin dan pelanggan. Pengguna dapat meminta pemulihan akses atau forgot password dan mengatur ulang kata sandi pada halaman new password. Itu aktornya adalah admin dan pelanggan. Untuk yang keempat, admin dapat memantau ringkasan metrik operasional harian pada antarmuka dashboard. Untuk yang kelima, admin dapat mencatat pesanan cucian baru pada menu transaksi dan meninjau informasi selengkapnya pada data transaksi. Untuk yang keenam, admin dapat memperbarui indikator status pengerjaan cucian pesanan melalui antarmuka order list. Admin dapat mengelola informasi kontak penggunaan pada customer data beserta rincian lengkap dari data customer tersebut. Yang kedelapan, admin dapat memantau rekapitulasi laporan pendapatan bisnis pada halaman financial. Untuk yang kesembilan, admin dapat menetapkan dan mengubah tarif layanan laundry pada menu price. Pelanggan dapat melihat ringkasan pesanan aktif mereka saat dalam dashboard customer. Pelanggan dapat memantau tahapan proses pengerjaan cucian secara waktu nyata pada menu lacak pesanan. Yang ke-12, pelanggan dapat melihat daftar transaksi di masa lalu pada riwayat, beserta rincian nota pada detailnya. Yang ke-19, pelanggan dapat memperbarui informasi identitas pribadi dan alamat mereka pada halaman profile. Selanjutnya adalah use case diagram dari sistem wash up laundry kami. Yang pertama adalah user dapat mengakses mendaftar akun, masuk akun, dan lupa kata sandi. Setelah user masuk sebagai pelanggan, dia dapat melihat dashboard, melacak pesanan, melihat riwayat pesanan, mengelola profil, dan logout. Dan jika user masuk sebagai admin, dia dapat
melihat dashboard, melakukan transaksi, mengelola data pelanggan, mengelola daftar pesanan, melihat laporan keuangan, mengatur data layanan, dan logout. Ini adalah skenario dari aplikasi kami. Yang pertama adalah mendaftar akun. Dari aktornya adalah user. Mendaftar dengan tujuan mendaftarkan profil baru ke dalam basis data sistem. Kondisi awalnya adalah sistem menampilkan halaman pendaftaran akun. Kondisi akhirnya sistem menyimpan data pengguna baru. Jadi skenario-nya seperti ini. Sistem menampilkan formulir pendaftaran, yaitu aktor mengisi data identitas pada formulir, menekan tombol daftar, dan sistem memvalidasi kelengkapan data, menyimpan foto profil pengguna baru ke dalam menyimpan profil pengguna baru ke dalam basis data. Dan selanjutnya adalah skenario alternatif. Yang pertama adalah sistem menampilkan pesan peringatan bahwa data yang diisi tidak lengkap, dan aktor melengkapi kolom data yang kosong dan menekan tombol daftar. Dan sistem memvalidasi ulang dan menyimpan data customer. Untuk skenario berikutnya adalah masuk akun dengan aktor user dengan tujuan membuka sesi akses pengguna ke dalam sistem. Kondisi awalnya sistem menampilkan halaman masuk atau halaman login. Dengan kondisi akhir, sistem membuka akses halaman utama sesuai dengan peran pengguna. Flow-nya adalah sistem menampilkan formulir masuk akun, aktor mengisi nama pengguna dan kata sandi, dan menekan tombol masuk. Sistem memeriksa kecocokan kredensial pengguna dan menampilkan halaman dashboard. Alternatifnya adalah sistem memberikan peringatan bahwa kata sandi salah, dan aktor harus mengisi ulang nama pengguna dan sandi, dan menekan tombol masuk. Sistem akan memeriksa kecocokan kredensial pengguna dan menampilkan halaman dashboard. Dan skenario berikutnya, namanya adalah lupa kata sandi dengan aktor user. Mengatur ulang kata sandi melalui verifikasi sistem. Dengan kondisi awal, sistem menampilkan halaman masuk akun. Dengan kondisi akhir, sistem menyimpan kata sandi baru dari pengguna. Skenario utamanya adalah aktor menekan tautan lupa kata sandi, sistem menampilkan formulir pemulihan kata sandi, aktor memasukkan alamat atau serial nomor baru yang terdaftar, menekan tombol kirim tautan pemulihan, dan sistem memvalidasi kontak dan mengirimkan instruksi pemulihan. Alternatifnya adalah sistem menampilkan peringatan kontak yang tidak ditemukan. Aktor memasukkan kontak yang benar dan menekan tombol kirim tautan pemulihan. Sistem memvalidasi kontak dan mengirimkan instruksi pemulihan. Untuk skenario berikutnya adalah melihat dashboard untuk pelanggan. Aktor adalah pelanggan. Tujuannya adalah memantau ringkasan pesanan aktif milik pelanggan. Pelanggan dengan kondisi awal, pelanggan berhasil masuk ke dalam sistem. Untuk kondisi akhirnya, sistem menampilkan informasi ringkasan pesanan pelanggan. Dengan flow utama adalah user membuka aplikasi dengan sistem menampilkan data pesanan pelanggan, menampilkan halaman dashboard pelanggan. Alternate skenario-nya adalah sistem menampilkan area dashboard yang status kosong. Untuk skenario berikutnya adalah melacak pesanan dengan aktor pelanggan memeriksa tahapan tujuan secara waktu nyata. Dengan kondisi awal, pelanggan memiliki transaksi yang sedang berjalan. Dan kondisi akhir, sistem menyajikan lini masa status pesanan. Dengan skenario utama, aktor memilih menu melacak pesanan, sistem menarik data tahapan pengerjaan cucian, dan menampilkan lini masa status pesanan. Alternate flow jika kondisi terputus. Sistem menampilkan pesanan kesalahan jaringan. Aktor memuat ulang halaman, dan sistem menampilkan lini masa status pesanan terbaru. Untuk skenario berikutnya adalah melihat riwayat pesanan. Dengan aktor pelanggan, mencari dan melihat daftar transaksi pesanan masa lalu, pelanggan menekan tombol menu riwayat pesanan, sistem menampilkan tabel riwayat transaksi pelanggan. Untuk basic flow-nya adalah aktor pelanggan memilih menu riwayat pesanan, sistem memuat halaman daftar riwayat,
Aktor mengatur saringan tanggal atau status, dan sistem menampilkan tabel transaksi sesuai dengan saringan. Alternate-nya adalah sistem menampilkan tabel riwayat yang kosong. Untuk skenario berikutnya adalah mengelola profil. Aktornya adalah pelanggan. Tujuan memperbarui data identitas pribadi pelanggan. Pelanggan berada pada halaman pengaturan profil. Sistem menyimpan pengaturan profil pada pelanggan. Untuk skenario-nya adalah aktor memilih kelola menu profil. Sistem menampilkan profil-profil pengguna. Aktor mengubah identitas pada formulir dan menekan tombol simpan. Sistem memvalidasi dan menyimpan perubahan pada profil. Alternatifnya adalah sistem menampilkan pesanan peringatan wajib kolom wajib diisi. Aktor mengisi kembali kolom tersebut dan menekan tombol simpan. Dan sistem menyimpan perubahan data profil tersebut. Ini adalah skenario untuk logout. Aktor pelanggan mengakhiri seksi dengan tujuan mengakhiri sesi akses aplikasi secara aman. Dengan kondisi awal, pelanggan berada dalam keadaan login pada sistem. Dan kondisi akhir, sistem menutup sesi dan menampilkan halaman masuk kembali. Skenario utamanya adalah aktor menekan tombol keluar logout, sistem menampilkan kotak berisi konfirmasi, aktor menyetujui konfirmasi keluar, sistem menghapus sesi pengguna dan menampilkan halaman akun. Alternatifnya adalah sistem menampilkan kotak dialog konfirmasi, aktor membatalkan konfirmasi tersebut dan menutup kotak dialog dan mengembalikan ke halaman sebelumnya. Untuk skenario berikutnya adalah melihat dashboard untuk admin. Aktornya adalah admin. Tujuan untuk memantau ringkasan operasional dan metrik bisnis laundry. Admin berhasil memvalidasi akun kredensial. Dengan kondisi akhir, sistem menampilkan antarmuka dashboard pengguna. Basic flow-nya adalah aktor membuka sistem kasir dan sistem memuat semua data operasional harian, menampilkan kartu metrik dan antrean pesanan aktif. Alternatifnya adalah sistem menampilkan nilai 0 pada seluruh metrik pada dashboard. Skenario berikutnya adalah melakukan transaksi. Ya. Aktornya adalah admin, tujuan untuk mencatat pesanan baru dan menghitung tagihan secara otomatis. Kondisi awalnya adalah admin membuka menu transaksi baru, sistem menyimpan data pesanan dan mencetak resi. Skenario utama adalah aktor memilih menu transaksi baru, sistem menampilkan formulir transaksi, aktor memilih nama pelanggan dan memasukkan berat cucian, lalu menekan tombol simpan transaksi. Sistem akan menghitung total tagihan dan menyimpan data pesanan tersebut. Alternatifnya adalah sistem menampilkan pesan galat berat pakaian tidak boleh kosong, memasukkan angka berat yang benar, dan menekan tombol simpan transaksi. Sistem memvalidasi dan menyimpan data pesanan tersebut. Skenario berikutnya adalah mengolah data pelanggan dari admin. Menambah atau mengubah informasi kotak pelanggan, admin membuka halaman manajemen pelanggan, dan kondisi akhirnya adalah basis data pelanggan yang termutakhirkan. Basic flow-nya adalah aktor memilih menu data pelanggan, sistem menampilkan tabel daftar pelanggan, dan aktor menekan tombol tambah pelanggan, mengisi data identitas formulir pelanggan baru, menekan tombol simpan, dan sistem menyimpan data pelanggan tersebut. Alternatifnya adalah aktor menekan tombol ubah pada garis tersebut, sistem menampilkan formulir dengan data pelanggan yang terkait, aktor mengubah data dan menekan tombol simpan, dan sistem memperbarui data pelanggan di dalam sistem. Untuk skenario berikutnya, mengolah daftar pesanan. Aktornya adalah admin, tujuannya memperbarui status pengerjaan operasional pesanan cucian. Dengan kondisi awal, admin membuka menu antrean daftar pesanan, dan kondisi akhir sistem menyimpan status operasional terbaru pesanan.
Dengan basic flow-nya adalah admin memilih menu daftar pesanan, sistem menampilkan tabel pesanan aktif, admin memilih salah satu baris pesanan pelanggan, mengubah indikator status pengerjaan pesanan, dan sistem mencatat pembaruan status ke dalam basis data. Alternatifnya adalah aktor mengubah status pesanan menjadi batal, sistem memperbarui dan menutup siklus pesanan tersebut. Skenario berikutnya adalah melihat laporan keuangan. Dari admin memantau ringkasan pendapatan dan mengekspor data transaksi. Dengan kondisi awal, sistem memiliki rekaman data pesanan selesai, sistem menyajikan grafik pendapatan dan dokumen diekspor. Dengan basic flow-nya, aktor memilih menu laporan keuangan, sistem menampilkan grafik dan tabel ringkasan pendapatan, aktor mengatur rentang tanggal laporan, dan sistem memutakhirkan grafik data sesuai periode. Aktor menekan tombol ekspor dokumen, dan sistem mengunduh berkas laporan keuangan. Alternatifnya adalah aktor mengatur rentang tanggal masa depan, sistem menampilkan grafik kosong dengan nilai pendapatan 0. Skenario berikutnya adalah mengatur harga layanan. Admin menetapkan spesifikasi tarif layanan cuci dan item tambahan. Admin membuka menu konfigurasi pengaturan harga. Sistem memperbarui parameter harga layanan baru. Dengan basic flow-nya adalah admin memilih menu pengaturan harga layanan. Sistem menampilkan formulir harga layanan kiloan dan satuan. Admin mengubah angka tarif dasar cucian dan menekan tombol simpan perubahan. Sistem memvalidasi dan memperbarui tarif pada basis data. Dengan alternatifnya adalah aktor menekan tombol tambah layanan, mengisi nama layanan baru dan menekan tombol simpan perubahan. Sistem menyimpan layanan baru ke dalam sistem. Ini gambaran dari activity diagram saat mendaftarkan akun user. Sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi saya tidak akan mengulang lagi. Ini ya, masuk akun untuk user. Selanjutnya adalah lupa password user. Selanjutnya adalah melihat dashboard untuk user. Selanjutnya adalah melacak pesanan untuk user. Selanjutnya melihat riwayat pesanan untuk user. Berikutnya adalah keluar akun untuk admin. Selanjutnya adalah melakukan transaksi untuk admin. Selanjutnya, mengatur harga layanan untuk admin. Berikutnya adalah melihat laporan keuangan untuk admin. Berikutnya adalah mengelola daftar pesanan untuk admin. Yang berikutnya adalah mengelola daftar pelanggan untuk admin. Yang berikutnya adalah melihat dashboard untuk admin. Yang berikutnya adalah keluar akun untuk user. Yang berikutnya mengelola profil untuk user. Nah, untuk kelas diagram masih belum kami buat, untuk akan dikerjakan saat UAS. Perancangan database. Dengan tahap pertama, evaluasi skema basis data menunjukkan penyelesaian tahapan pada pemberdayaan awal tinjauan berdasarkan dokumen sumber faktual, seperti nota transaksi fisik, mengidentifikasi sejumlah elemen spesifik dari pencatatan.
dengan atribut nilai jamak, atribut nilai kalkulasi, dan potensi anomali data. Tahapan pertama adalah bentuk normal dari yang pertama. Dari tabel pertama yaitu user, status memenuhi semua atribut memiliki nilai atomik yang tunggal. Customer, entitas tidak memuat grup yang berulang. Layanan kiloan, setiap atribut mendefinisikan satu tipe dari data yang spesifik. Layanan add-on, setiap atribut mendefinisikan satu tipe data yang spesifik. Dengan batas berat, semua atribut memiliki nilai atomatik tunggal. Dan transaksi, sistem memisahkan atribut bernilai jamak ke entitas tabel detail. Yang berikutnya ada detail kiloan. Setiap baris mewakili satu entitas detail yang unik, sama seperti detail add-on. Untuk tahap 2-nya adalah ketika mewajibkan pemenuhan standar dari NF1 dan menghilangkan dependensi partial dependensi teridentifikasi ketika sebuah tabel menggunakan kunci primer. Dari nama tabel adalah seluruh tabel dengan status memenuhi, alasan sistem menggunakan kunci primer tunggal untuk setiap entitas. Untuk tahap 3-nya adalah tahap 3 menuntut penghapusan dependensi transaktif atribut non-kunci dan tidak memiliki ketergantungan struktural pada atribut non-kunci lainnya. Tabel tersebut adalah tabel transaksi dengan status tidak memenuhi. Atribut total harga bergantung pada hasil komputasi tabel detail. Detail kiloan, atribut subtotal bergantung pada kalkulasi berat kilo dan harga per kilo. Detail add-on, atribut subtotal berasal dari proses kalkulasi. Atribut nama item memiliki dependensi transaktif terhadap ID add-on. Tabel lainnya sudah memenuhi. Seluruh atribut non-kunci bergantung secara langsung pada kunci primer. Dan analisis atribut snapshot atribut harga per kilo seperti ini. Skema revisi standar yang sudah jadi SQL, kode SQL seperti ini. Evaluasi dan rekomendasi struktural. Status penghapusan atribut subtotal, kajian akademis mewajibkan penghapusan atribut turunan. Kajian rekayasa perangkat lunak mengizinkan preferensi atribut subtotal dan total harga sebagai bentuk denormalisasi terstruktur. Terukur. Komputasi angka total ribuan baris data transaksi pada waktu nyata membebani prosesor dan memori server. Rekomendasi teknis menetapkan pemeliharaan kolom atribut ini. Tim pengembang wajib mengembangkan logika komputasi pada sisi pengeladen alias backend dan menanamkan pemicu basis data atau database trigger untuk mempertahankan sinkronisasi nilai matematis. 2. Status penghapusan atribut nama item. Rekomendasi status mewajibkan penghapusan kolom penamaan ini, keberadaan teks penamaan layanan dan pada entitas transaksi memicu redundansi ruang penyimpanan. Pengembang memerlukan mekanisme soft delete pada tabel. Master layanan melalui penambahan kolom status is deleted atau deleted at. Sistem hanya perlu menyembunyikan rekaman lama tanpa melakukan penghapusan baris secara permanen. Yang ketiga, tinjauan arsitektur keseluruhan. Skema arsitektur basis data ini terbukti fungsional untuk menangani beban operasional skala kecil hingga menengah. Pemisahan entitas data, layanan kiloan, dan layanan tambahan mendongkrak tingkat modularitas sistem pencatatan dan rekomendasi struktural. Tambahan mencakup perancangan
indeks pada atribut yang spesifik. Pengembang perlu menanamkan indeks pemindaian pada atribut bervolume pencarian tinggi seperti kolom ID, customer di tabel transaksi, dan kolom nomor HP di tabel pelanggan. Ini relasi tabelnya. Baiklah. Untuk yang keempat adalah perancangan desain UI UX. User persona dari dan user journey map untuk aplikasi kami. Dimas Pratama dengan umur 21 tahun, Malang, dan seorang mahasiswa. Saya butuh laundry yang transparan harganya dan tidak bikin repot karena nota saya hilang. Mahasiswa dengan jadwal kuliah padat tidak punya waktu luang untuk mencuci sendiri, sangat membutuhkan layanan praktis serba digital karena sering kehilangan nota kertas. Yang dia butuhkan adalah transparansi harga sesuai berat pakaian, kepastian estimasi waktu selesai, kemudian mengecek status cucian langsung dari ponsel. Untuk frustasi, nota sering hilang. Petugas laundry sering salah menghitung total harga dan harus datang ke lokasi hanya untuk memastikan cuciannya sudah selesai. Journey map-nya adalah seperti ini. Action ada action mencari cucian yang menumpuk, capek. Yang kedua, mencari laundry bersistem digital. Yang berikutnya adalah datang ke outlet booking via web pakaian yang akan ditimbang. Cari touchpoint, Google Maps, Instagram, website consideration adalah website daftar harga online, sistem input berat dashboard pelanggan, dengan pain point tidak punya waktu mencuci, takut harga yang tidak sesuai, takut salah menghitung harga manual. Berikutnya. Action. Payment dengan action membayar sesuai total, waiting atau tracking, mengecek status cucian via web, receiving data, mengambil cucian setelah notifikasi masuk. Untuk touchpoint-nya adalah sistem kasir digital dan riwayat yang tersimpan, halaman tracking, dicuci, dikeringkan, disetrika sampai selesai, notifikasi WA atau web, dan bukti transaksi digital. Dengan pain point, takut nota hilang, tidak tahu kapan cucian selesai, dan pernah datang tapi cuciannya malah belum selesai. User flow-nya seperti ini. Untuk customer, berawal dari landing page dan punya akun untuk login. Selanjutnya adalah ke dashboard. Dashboard dapat mengakses lacak pesanan, lewat pesanan, dan profil saya. Selanjutnya logout. Dengan isi lacak pesanan data dan status seperti ini. Reward pesanan dengan filter dan tabel reward seperti ini. Dan edit profile seperti ini. Nah, untuk user flow admin, awalnya adalah login, menuju ke dashboard, dan menampilkan halaman new transaction dengan isi seperti ini, order list dengan isi seperti ini, sampai seperti ini, customer data dengan isi seperti ini, financial report dengan isi seperti ini, price setting dengan isi seperti ini, hingga akhirnya logout. Sitemap-nya seperti ini bisa dilihat. Yang pertama adalah autentifikasi dari login, sign up, pesan disampai buat password baru. Halaman publik, landing page, hero atau home utama, fitur, service, upload, dan kontak. Untuk yang berikutnya adalah panel admin, dashboard transaksi baru, order list,
data pelanggan, laporan keuangan, dan pengaturan harga. Yang terakhir adalah panel pelanggan dashboard saya, ajak pesanan, riwayat pesanan, dan profil saya. Screenshot dari waterfront low fidelity kami. Sign up login, forgot password, dashboard admin, order list customer data, financial, dan price setting. Kita transfer seperti ini, kita customer. Ini contoh wireframe-nya. Ini adalah link untuk kami. Oke. Nampaknya seperti itu. Saya ucapkan terima kasih sudah kami sampai akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.